Hai. Hai. Sering merasa gagal nggak dalam menjalani hidup? Entah dari kecil mungkin mengalami hal-hal yang kayaknya udah nyoba, kayaknya ini bukan saya deh gitu. Dan itu terjadi berulang kali dalam hidup gitu ya. Nah, di episode kali ini kita mau bahas kenapa sih kita sering merasa gagal dalam hidup gitu. Iya. Nah, Merasa atau mengalami? mungkin seringkali merasa ya yang paling banyak ya Oke, gitu ya. berarti sebetulnya bukan kegagalan gitu ya, cuma Iya. rasanya Kok udah gagal gitu. Oke. Karena yang paling dramatis itu rasanya sebetulnya, bukan sih. kejadian itu sendiri kan. Betul. Nah, sekarang mari kita bahas, kenapa sih kita sering merasa gagal dalam hidup? Yang pertama adalah karena kita tidak ngikutin tuntunan yang di dalam, atau kita sering yang menyebutnya dengan inner authority. Kita sering sekali mengikuti namanya outer authority. Oh, sukses, kata kebanyakan orang itu seperti ini. Jalan untuk sukses yang populer itu seperti ini. Orang tua saya bilang katanya kalau mau sukses begini. Teman-teman saya kebanyakan di sini gitu ya. Terus sekarang katanya kalau mau berhasil itu lakukan A, B, C gitu. Jadi ada hal-hal populer yang ditulari dunia kepada kita, padahal itu tidak sesuai dengan inner authority kita. Nah, kita nggak akan bahas tentang apa itu inner authority. Nanti teman-teman lihat aja di video YouTube episode berapa, kita nggak tahu ya. Kayaknya awal-awal ya. Awal-awal. Inner authority itu secara singkat itu salah satu yang apa Bu? Inner authority Bu, biar gampang Bu. Inner authority Singkat aja. itu intinya kan inner itu di dalam authority otoritas. Jadi inner authority adalah otoritas di dalam diri kita yang sebetulnya ada untuk menuntun diri kita menuju hal-hal atau pilihan-pilihan yang selaras, yang tepat, yang memang baik atau hadir untuk pertumbuhan kita. Yes. Nah, itu didapetin dari satu fitur di human design lah gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu yang pertama tuh. Dan untuk bisa mengikuti inner authority ini kami menyebutnya perlu latihan ya. Karena dari kecil kita terbiasa ngikutinnya yang outer authority gitu. Bahkan ketika kita sudah tahu inner authority kita dan kita mulai berjalan dengan tuntunan inner authority kita aja seringkali masih nggak pede tuh. Bener nggak ya? Bener nggak sih ya jalan yang saya lakukan ini gitu. Nah, padahal inner authority kita itu tuh punya GPS gitu ya, punya maps yang presisi sekali supaya kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan keselarasan diri kita. Iya, betul. Nah, sebetulnya yang juga banyak terjadi adalah orang merasa gagal di sesuatu yang bahkan sebetulnya dia nggak perlu lakukan gitu. Jadi itu rasa gagal yang sia-sia ya. Iya, jadi bahkan misalnya, sia-sia gitu. Jadi kayak contohnya saya kayaknya pernah ada buat tulisan tentang burung onta ya. Burung onta itu kan burung yang memang dia berat dan gak bisa terbang gitu kan. Tapi dia dikaruniai kecepatan lari kan. Larinya tuh cepet banget gitu. Nah, kalau si burung onta ini seumur hidupnya menganggap sukses itu kalau yang namanya burung ya terbang gitu kan. Nah, dia akan sepanjang hidupnya merasa gagal. Tapi sebetulnya dia kan dikaruniai kecepatan yang burung-burung lain nggak punya gitu. Jadi kalau sepanjang hidupnya dia merasa gagal, padahal dia memang tidak perlu terbang gitu. Karena dia memang dikaruniainya yang lain. Nah, itu kan rasa gagal yang sia-sia gitu ya. Kita merasa gagal untuk sesuatu yang memang bukan bagian kita, sehingga kita bahkan lupa untuk mengasah yang menjadi bagian kita dan akhirnya bisa berhasil di situ sebetulnya. Yes, itu ya. Itu menarik gitu ya. Kita sering merasa gagal padahal apa yang kita lakukan bukan bagian kita. Iya, karena tadi kan karena tularan. Oke. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kita sudah ngikutin inner authority kita, tapi cara yang kita lakukan tidak selaras gitu. Nah, mungkin bisa lanjutin, Bu. Kita sudah mengikuti inner authority tapi cara yang gitu. Jadi yang kedua kan berarti sebetulnya kita udah tahu nih inner authority. Nah, banyak yang berpikir kalau udah ngikutin inner authority itu berarti jalannya akan mulus gitu ya, akan selalu lurus gitu, grafiknya naik gitu. Tapi kan sebetulnya enggak ya.
Nah, yang banyak bisa disalahartikan juga adalah ketika kita sudah mengikuti inner authority, tapi kok di tengah-tengah ada down-nya, ada kayak susahnya, ada struggle-nya juga gitu. Nah, banyak juga yang akhirnya terlalu cepat berhenti, sehingga akhirnya menganggap bahwa oh udahlah ini memang bukan jalan saya gitu. Padahal mungkin dari awal dia sudah merasa bahwa ini sesuatu yang tepat gitu kan. Nah, bisa jadi apa yang muncul di jalan yang sudah kita pilih selaras dengan inner authority kita, dan ternyata ada tantangan, ada rasa nggak nyaman, ada masalah, itu sebetulnya bisa kita lihat dari kacamata shadow juga gitu. Bahwa ketika sesuatu yang selaras sudah kita pilih, tapi ternyata di dalamnya ada tantangan, maka sebetulnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Beda sama beda dengan kalau kita mengambil sesuatu yang bukan bagian kita, terus kita ketemu tantangan, ya bisa jadi itu memang tantangan yang tidak perlu atau tidak didesain untuk kita. Nggak ngefek untuk pertumbuhan kita gitu. Mau kita bolak-balik ngerjain itu pun ya memang bukan bagian kita gitu. Tapi ada hal-hal yang memang sudah jadi bagian kita pun kita masih bisa menemukan tantangan karena itu adalah bagian dari pertumbuhan kita sebetulnya. Betul sekali. Nah, jadi memang perlu mengamatinya lebih dalam gitu ya, nggak terburu-buru mengambil kesimpulan ketika ketemu sesuatu yang dirasa sebagai tantangan atau masalah. Itu perlu diamati supaya bisa melihat apakah itu tanda untuk berhenti atau justru tanda untuk bertumbuh. Itu dia. Contoh saja ya yang nomor 2 ini. Misal teman-teman itu suka sekali untuk memberikan solusi kepada orang lain gitu ya. Dan yang dilakukan sekarang itu adalah untuk memberikan solusi kepada orang lain. Tapi kan memberikan solusi itu kan perlu timing yang tepat. Gitu kan. Terus perlu cara menyampaikannya juga tepat. Terus untuk siapa yang tepat. Untuk siapa gitu kan. Nah, melakukan sesuatu untuk memberikan solusinya sudah berada di jalur yang tepat gitu ya, karena sesuai dengan energinya, sesuai dengan inner authority-nya lah gitu ya. Tapi mungkin sekarang misalnya jadi drain gara-gara tidak menyampaikan di waktu yang tepat. Semua orang dikasih tahu, padahal tidak semua orang lagi butuh solusi dari kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu, cara melakukannya juga perlu diselaraskan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Itu yang Rusi tadi sampaikan. Karena gitu ya. Kadang-kadang kita juga perlu bertumbuh dari ego kita, dari kemelekatan terhadap ego. Bisa jadi pilihannya udah benar, tapi ketika ego yang masih melekat, bisa jadi ada cara-cara atau cara timing gitu ya. Dan orang-orang yang sebetulnya tidak perlu dilakukan gitu kan. Kita bisa melakukan dengan hal yang lebih selaras. Yes, menarik ya. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih dalam lagi, lalu gimana sih saya bisa menggunakan inner authority saya gitu ya, atau bahkan langsung praktek menggunakan inner authority-nya gitu ya, silahkan klik aja link di description. Kita ada webinar setiap hari Kamis, atau teman-teman bisa lakukan private consultation sama Rusi, atau teman-teman bisa melakukan individuation and healing journey. Individuation and healing journey ini ibaratnya kita sudah punya petanya, dan kita akan melakukan perjalanan prakteknya untuk kembali ke diri, menemukan sukses sejati. Cek aja di description, ada link-link yang teman-teman bisa kontak nanti di sana, gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.